Selamat sore, perkenalkan nama saya Dionisya Nevinia, NIM 21304145. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa yang mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Langkah-langkah yang pertama dalam memposting transaksi ke jurnal umum, jurnal besar adalah transaksi. Transaksi Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa guide pariwisata Mina Bahari pada bulan September 2011. Selama bulan September 2011 melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 September, Mina Bahari menerima modal berupa kas sebesar Rp20.890.000 dan peralatan sebesar Rp34.810.000. Yang pertama, jurnal umum Mina Bahari periode September 2011. Kas bertambah di debit sebesar Rp20.890.000. Peralatan bertambah di debit Rp34.810.000. Modal bertambah di kredit sebesar Rp55.700.000. 4 September membeli peralatan secara kredit sebesar Rp3.050.000. Peralatan bertambah di debit Rp3.050.000 dan utang usaha bertambah di kredit sebesar Rp3.050.000. 5 September membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp1.820.000. Bahan habis pakai bertambah di debit Rp1.820.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp1.820.000. 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 20 juta. Kas bertambah di debit sebesar 20 juta. Pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 20 juta. 11 September membayar sewa bulan September 2011 sebesar Rp13.790.000. Beban sewa bertambah di debit Rp13.790.000 dan kas berkurang Rp13.790.000. 14 September membayar beban utilitas sebesar Rp10.050.000. Beban utilitas bertambah di debit Rp10.050.000 dan kas berkurang di kredit Rp10.050.000. 15 September menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar Rp4.800.000. Kas bertambah Rp4.800.000 di debit dan pendapatan diterima di muka bertambah di kredit sebesar Rp4.800.000. 19 September menyelesaikan jasa quit tetapi belum menerima pembayaran sebesar Rp21.900.000. Kas piutang bertambah di debit Rp21.900.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit Rp21.900.000. 22 September Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Praif bertambah di debit Rp22.500.000. Kas berkurang di kredit Rp2.500.000. 23 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar Rp29.550.000. Kas bertambah Rp29.550.000 di debit
dan pendapatan jasa bertambah di kredit 29.550. 25 September membayar beban lain-lain sebesar 2.260. Beban lain-lain bertambah di debit 2.260.000 dan kas berkurang di kredit 2.260.000. 27 September membayar gaji pegawai sebesar 38.210. Beban gaji pegawai bertambah di debit 38.210.000 rupiah, kas berkurang di kredit 38.210. Total jika debit dan kredit balance maka tidak ada data-data yang salah. Total dari 20.890 sampai 38.210, totalnya menjadi 203.063 juta, sama dengan yang kredit 55.700 ditambah sampai 38.210, hasilnya 203.63 juta. Yang kedua, buku besar. Tanggal yang pertama nomor akun 101 akun kas. Tanggal 1 September uraian modal awal. Dari jurnal umum nomor 1 di debit Rp 20.890. Saldo di debit 20.890. Yang kedua, akun kas pada tanggal 3 September bahan habis pakai jurnal umum 3 di kredit 1.820. Di saldo dia masuk di debit 19.070.000 dari 20.890 dikurang 1.820. Yang ketiga, tanggal 10 September pendapatan jasa pada jurnal umum nomor 4 di debit sebesar 20 juta. 19.700 ditambah 20 juta, hasilnya 39.700. Debit ditambah dan kredit dikurang. Yang keempat, tanggal 11 September beban sewa pada jurnal umum nomor 5, dia dikredit sebesar 13.790.000. 39.070 dikurang 13.790 sama saldo 25.280.000. 14 September beban utility jurnal umum nomor 6, dia dikredit sebesar 10.050.000. 25.280 dikurang 10.050.000, saldo di debit sebesar 15.230.000. 15 September pendapatan jasa pada jurnal umum nomor 7 di debit sebesar 4.800. Saldo di debit 15.230 ditambah karena dia di debit 4.800, saldo 20.030.000. Lanjut pada buku besar di akun kas, yaitu Prive. Tanggal 22 September Prive pada jurnal umum nomor 9 dikredit 2.500. Saldo
20 juta 30.000 dikurang 2.500.000 di debit sebesar 17.530.000. 23 September pendapatan jasa pada jurnal umum nomor 10 di debit sebesar 29.550.000. 17.530.000 ditambah 29.550.000, saldo sebesar 47.080.000. 23 September beban lain pada jurnal umum nomor 11 dikredit sebesar 2.260.000. 47.080.000 saldo dikurang 2.260.000 karena kredit sebesar 44.820.000. Yang terakhir 27 September beban gaji pada jurnal umum nomor 12 dikredit sebesar 38.210.000. Saldo 44.820 dikurang 38.210 hasilnya 6.610. Akun kas nomor 101. Nomor akun yang kedua yaitu 102 pada akun piutang usaha. Tanggal 19 September pendapatan jasa jurnal umum nomor 8 di debit sebesar 21.900. Saldo di debit 21.900. Nomor akun 103 pada akun bahan habis pakai tanggal 5 September pembelian pada jurnal umum nomor 3 dia di debit 1.820. Saldo di debit karena ini debit jadi di saldo juga harus debit 1.820. Nomor akun 104 akun peralatan pada tanggal 1 September modal awal jurnal umum nomor 1 sebesar 34.810. Saldo di debit 34.810. 4 September pembelian jurnal umum nomor referensi jurnal umum 4 di debit 3.050.000. Saldo 34.800 ditambah karena dia debit ditambah 3.050.000 hasilnya 37.860. Nomor akun 201 pada akun utang usaha tanggal 4 September pembelian peralatan jurnal umum 3 pada jurnal umum nomor 3 dikredit 3.050.000. Saldo dikredit 3.050.000. Nomor akun 202 akun pendapatan diterima di muka tanggal 15 September pendapatan jasa jurnal umum nomor 7 pada kredit sebesar 4.800. Saldo dikredit 4.800. Nomor akun 301 pada akun modal 1 September modal awal jurnal umum dikredit sebesar 55.700. Saldo dikredit 55.700. Nomor akun 302 pada akun prive 22 September raih jurnal umum nomor 9 di debit 2.500.000. Saldo 2.500.000. Nomor akun 401 akun pendapatan jasa pada tanggal 10 September pendapatan jasa pada jurnal umum nomor 4 dikredit sebesar 20 juta. Saldo dikredit 20 juta. (19 September pendapatan jasa jurnal umum nomor 8 dia dikredit
sama-sama kredit, jadi dia 21.900.000. 20 juta ditambah 21.900.000 hasilnya 41.900.000. 23 September pendapatan jasa jurnal umum nomor 10 sebesar dikredit sebesar 29.550.000 saldo 41.900.000 ditambah 29.550 hasilnya 71.450. Nomor akun 501 pada akun beban sewa. Pada tanggal 11 September beban sewa jurnal umum nomor 5 debit 13.790.000, saldo di debit sebesar 13.790.000. Nomor akun 502 pada akun beban utilitas 14 September beban utilitas pada jurnal umum nomor 6 di debit sebesar 10.050.000, saldo di debit sebesar 10.050.000. Nomor akun 503 pada akun beban gaji pada tanggal 27 September beban gaji pada jurnal umum nomor 12 di debit sebesar 38.210. Saldo di debit 38.210.000. Yang terakhir nomor akun 504 pada akun beban lain pada tanggal 25 September beban lain pada jurnal umum nomor 11 di debit sebesar 2.260.000, saldo di debit 2.260.000. Yang ketiga, neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada neraca saldo sebelum penyesuaian ini kita hanya memindahkan dari buku besar ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Contohnya pada kas di debit 6.610 itu didapat dari buku besar dari jumlah seluruh dari 20.890.000 dikurang dengan 101.820.000, akhirnya dia mendapat 6.610.000 rupiah. Yang kedua, piutang usaha di debit sebesar 21.900.000. Yang ketiga, bahan habis pakai sebesar 1.820.000. Peralatan sebesar 37.860.000 ya di debit. Yang kelima, utang usaha. Utang usaha dikredit sebesar 3.050.000. Pendapatan diterima di muka sebesar 4.800.000 di kredit. Modal dikredit sebesar 55.700.000. Price di debit sebesar 2.500.000. Pendapatan jasa dikredit sebesar 71.450.000. Beban sewa di debit sebesar 13.790.000. Beban utility sebesar 10.050.000. Beban gaji 38.210.000. Dan yang terakhir yaitu beban lain sebesar 2 juta. Total keseluruhan yaitu di debit 135 juta, sedangkan di kredit 135 juta, jadi dia itu balance. Yang keempat yaitu ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Minahari Bahari
ayat jurnal penyesuaian periode 30 September 2011. Pada akhir bulan September, data penyesuaian berikut disiapkan. A. Sisa bahan habis pakai per 33 September sebesar 300.000. B. Pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September sebesar 2.310.000. Yang C. Penyusutan peralatan diperkirakan sebesar 1.500.000. Yang keempat, beban gaji yang belum dibayar per 30 September sebesar 475.000. Yang ke-E, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 hanya 1 juta. Maka dapat dilihat dalam jurnal penyesuaian Mina Bahari periode 30 September. Pada tanggal 30 September, bahan habis pakai di debit sebesar 1.520.000 karena dimana didapat 1.520.000 diambil dari neraca saldo sebelum penyesuaian, yaitu bahan habis pakai sebesar 1.820.000 dikurang dengan sisa bahan habis pakai sebesar 300.000. Jadi dia mendapat beban bahan habis pakai 1.520.000. Bahan habis pakai di kredit 1.520.000. Yang kedua, 30 September, piutang usaha di debit 2.310.000. Pendapatan jasa di kredit 2.310.000. Yang ketiga, 30 September, beban penyusutan di debit 1.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 1.500.000. Yang keempat, beban gaji pada debit 475.000 dan utang gaji pada kredit sebesar 475.000. Yang terakhir, 30 September, pendapatan diterima di muka di debit sebesar 1 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar 1 juta. Jadi total dari 1.520.000 sampai 1 juta adalah 6.805.000 dan di kredit dari total 1.520.000 sampai 1 juta 6.850.000, jadi dia itu balance. Yang selanjutnya adalah neraca lajur Mina Bahari worksheet bulan September 2017. Pada neraca lajur ini terdapat 10 kolom, yaitu neraca saldo debit kredit, ayat jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian debit kredit, dan laba rugi debit kredit, dan laporan posisi keuangan debit kredit. Pada neraca lajur ini kita hanya memindahkan dari slide-slide tadi ke dalam kolom-kolom ini. Contohnya pada kas 6.610.000 kita ambil dari buku besar pada akun kas yang pada akhir jumlah terakhir yaitu 6.610.000. Dan
pada neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian dan laporan posisi keuangan, sehingga akan mendapatkan hasil 135 juta debit dan kredit 135 juta. Yang neraca saldo sisa ditambahkan yang sama, kolom yang sama. Kolom yang sama ditambahkan dengan kolom yang sama dan kolom yang berbeda akan dikurangi. Contohnya piutang usaha 21 juta pada neraca saldo 21.900.000 di debit, dan pada kolom ayat jurnal penyesuaian di debit sebesar 2.310.000. Dan pada neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian itu didapat 24.210 dari hasil 21.900.000 ditambah 22.310. Dan pada laba rugi itu tidak ada, dan laporan posisi keuangan itu sama dengan neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, bahan habis pakai pada neraca saldo 1.820.000 dan pada ayat jurnal penyesuaian itu dikredit sebesar 1.520.000. Jadi neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian itu sebesar di debit sebesar 300.000 karena di debit 1.820.000 di neraca saldo dan di ayat jurnal penyesuaian itu dikredit, jadi dia dikurang 1.520.000, hasilnya 300. Di laporan laba rugi tidak ada, dan laporan posisi keuangan itu juga di debit sebesar 300. Sampai pada beban penyusutan peralatan. Nomor akun 10105 akun penyusutan peralatan di neraca saldo tidak ada. Ayat jurnal penyesuaian dikredit 1.500.000 dan neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian 1.500.000 dan laporan laba rugi juga tidak ada. Laporan posisi keuangan 1.500.000. Utang usaha neraca saldo 3.050.000. Ayat jurnal penyesuaian tidak ada. Neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian dikredit 3.500.000 dan laporan laba rugi tidak ada. Laporan posisi keuangan 3.050.000. Pendapatan diterima di muka. Neraca saldo dikredit 4.800.000 dan ayat jurnal penyesuaian di debit 1 juta. Jadi neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian itu dari 4.800.000 dikurang 1 juta, hasilnya 3.800.000, sama di laporan posisi keuangan 3.800.000. Utang gaji neraca saldo tidak ada. Ayat jurnal penyesuaian 475.000. Neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian 475.000 dan laporan laba rugi tidak ada. Laporan posisi keuangan sama 475.000. Modal neraca saldo dikredit